Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutin Edraflo. Seperti biasa di hari Kamis atau malam Jumat, kita akan talk show bersama seorang vokalis untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan musik, grunge, dengan lukisan atau mungkin dengan yang berkaitan dengan tulisan. Saya ingin mengundang Mas C. Halo Mas C, selamat malam. Halo, selamat malam, An. Mas C, apa kabar Mas? Puji syukur stabil, baik. Apa kabar juga, An? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah ya. sehat eee, Alhamdulillah. dan bahagialah intinya. Ikut Ya. seneng, ikut seneng. Mas C, selama 1 minggu kita tidak berjumpa, bolehkah mungkin Ya, berbagi cerita, kira-kira aktivitas apa yang mungkin dijalankan selama 1 minggu terakhir? ya, saya sedang meruncingkan single baru untuk solo saya, dan ini juga berkaitan dengan buku yang akan dirilis karena saya ingin membuat lagu berdasarkan judul judul buku gitu. Jadi tema tema keseluruhan itu kan perlu dirangkum lalu dijadikan syair gitu. Karena buku ini sebenarnya nanti akan sangat musikal ya Ya. gitu. Saya belum bisa bocorin detailnya apa, musikalnya seperti apa, tapi saya sedang menyusun menyusun syair untuk lagu mendukung buku buku saya nanti gitu. Wow, nampaknya sudah hampir bisa diputuskan kali ya dalam beberapa Amin. hari ke depan Ya, ini. semoga Seperti apa semoga. nanti lagu yang akan mengiringi sebuah karya besar yang mungkin akan segera rilis dari seorang Mas C. Ya, Oke, Mas C, kita masuk ke sesi talk show. boleh Malam boleh. hari ini kita akan mengupas sebuah lagu gitu ya. Ini adalah lagu yang mungkin banyak orang mengira isinya kebanyakan adalah sebuah kritik gitu ya. Sasarannya adalah Ya, tokoh-tokoh terkait atau mungkin orang-orang yang sedang ya. berkuasa, yaitu makna lagu mereka yang terpilih. Mas C, lagu ini dibuka dengan sebuah premis yang cukup tajam gitu ya, bahwa penguasa penindas akan selalu ada sepanjang sejarah gitu. Apa yang sebenarnya memicu Mas C saat itu untuk menulis narasi tentang siklus penindasan yang seolah abadi ini, Mas? Ya, saya terinspirasi oleh satu buku. Dia adalah tokoh revolusioner dari Iran. Dia bernama Ali Syariati. Dia adalah penulis favorit saya. Bukunya yang berjudul Paradigma Kaum Tertindas gitu. Jadi setelah membaca buku itu adalah bukan buku itu bukan buku saya, tapi buku ayah almarhum ayah saya. Di dalam rak bukunya ayah saya sering sekali membaca buku itu gitu. Saya penasaran gitu ya. Bahkan buku itu udah penuh dengan hasil stabilonya dia untuk menandai kata-kata racun kali ya. Ya, saya baca, selesai baca itu memang Cupu Manik sedang menyelesaikan menabung lagu untuk album pertama gitu. Uh, Setelah membaca buku itu, seperti biasa saya selalu seringkali resah gitu ya. Uh, Terganggunya adalah buku itu mengajarkan saya bahwa uh, memang orang-orang yang menindas itu akan selalu ada sepanjang sejarah. Lalu Ali Syariati mengungkapkan tuh bahwa um, di dalam kehidupan di dunia ini akan selalu ada contoh 3 sosok. Itu adalah seperti 3 penindas yang selalu akan ada, yaitu akan ada Fir'aun baru, akan ada Korun baru, dan akan ada Bal'am baru. Fir'aun adalah sosok penguasa yang zolim, yang semena-mena. Lalu ada Korun, orang kaya yang rakus gitu ya. Dan selalu akan ada Bal'am. Bal'am itu adalah intelektualitas, intelek para kaum terpelajar yang dibeli oleh penguasa dan orang-orang kaya hanya untuk meninabobokan nalar kritis banyak orang. Nah, jadi uh, tiga sosok penindas ini akan selalu ada sepanjang sejarah dan kita bisa membuktikannya gitu. Bagaimana sosok-sosok orang berkuasa, sosok-sosok orang kaya yang luar biasa rakus, para kaum intelektual yang
dipekerjakan untuk meninabobokan nalar kritis banyak orang agar kita tidak protes, agar kita diam, agar kita menjadi robot yang tunduk dan patuh gitu. Dan makanya saya bilang bahwa selamanya akan ada sepanjang sejarah. Orang-orang para penindas ini akan ada sepanjang sejarah, dan kita perlu sebuah paham kaum tertindas untuk melawannya, gituan. Oh, ternyata ini berasal dari buku yang Iya, sangat-sangat populer ya. Bahkan di kalangan iya. mahasiswa ini biasanya buku yang sudah dilahap di semester 1 dan semester 2 untuk Nah, melatih nalar kritis kita gitu. ya, Dan kita tahu bahwa kesenjangan sosial itu memang tidak boleh dibiarkan dan kita harus terus ya, menyuarakan kritis. betul, Saya setuju banget dengan Mas C bahwa orang-orang yang menindas itu akan selalu ada setiap zamannya dan biasanya akan identik dengan kekuasaan, orang yang memanfaatkan orang-orang yang pintar, tidak berdaya, kemudian meninabobokan tadi kata Mas C, betul, orang-orang yang kritis gitu. Mas C, betul sekali. dalam lirik ada sebutan tentang orang suci berjuang membebaskan mereka yang tertindas. Menurut pandangan Mas C, apakah sosok terpilih ini haruslah seseorang yang luar biasa atau sebenarnya setiap individu punya potensi menjadi sosok pembebas bagi lingkungannya sendiri, Mas? Ya, orang suci itu jangan melulu diartikan sebagai orang dengan jubah putih atau sorban putih atau sosok-sosok yang mengaku dirinya pencerah gitu ya. Bukan itu gitu. Sosok suci itu buat saya waktu saya menulis adalah orang-orang yang bisa speak up, bisa berbicara, bisa melawan gitu apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ketika kita sudah melakukan pembelaan pada orang-orang lemah gitu ya, kita membela, kita melawan, kita bersuara atas ketidakadilan, sebenarnya itu adalah orang-orang suci atau pahlawan-pahlawan harian yang kita lihat gitu. Dan itu termasuk kesucian yang mereka jaga. Jadi bukan sosok yang seperti mitologi orang-orang yang sosok berjubah putih yang tadi saya bilang gitu. Jadi contohnya kayak lo tahu ada temen lo dianiaya oleh atasan lo gitu, bukan bos utama. Biasanya ada bos yang di atasan di kantor gitu yang melakukan sesuatu yang perlakuan tidak adil gitu. Tapi orang-orang itu teman-temannya diam karena apa? Mau cari aman. Mau cari aman padahal jelas-jelas nyata ketidakadilan yang harus disuarakan gitu. Nah, watak-watak itu kan ada di sekitar kita kan. Jika kita melawan hal kayak begitu, itu adalah memelihara kesucian kita. Contohnya kayak ada teman-teman kita yang dibully gitu. Seberapa banyak orang yang mau ngebelain teman-teman kita yang dibully gitu. Karena takut, karena mau mencari aman di kelas, di sekolah, di tempat kerja. Hal kayak begitu aja sebenarnya jika kita telah melakukannya, kita menjaga kesucian diri sebenarnya. Gitu kan. Iya, dan memang harus semakin banyak orang yang berani ya, Mas. Kita Ya, tahu dulu fenomena-fenomena orang ditindas, orang dibully atau apapun itu seperti fenomena gunung es ya, terlihat sedikit padahal di belakangnya ada banyak sekali korban yang mungkin menjadi korban penindasan atau mungkin pembulian gitu. Jadi betul. memang kuncinya adalah kita harus mulai berani speak up. Misalnya takut Ya, sekarang sudah ada media sosial, kita bisa speak up dengan akun anonim betul, dan nanti kita bisa memanfaatkan juga orang-orang yang mau berjuang bersama kita. Yang penting kita tidak sendiri. betul. Ya, Benar, benar. masih ada kalimat yang sangat menohok buat saya gitu ya. Nurani yang mati adalah watak manusia, tak berharga gitu. Nah, mengapa Mas C sampai pada kesimpulan bahwa mati nurani itu adalah sebuah watak dan bagaimana cara kita sebagai manusia untuk bangun segera dari kondisi tersebut, Mas? Iya, begini, ada orang-orang yang sudah tadi yang Balaam, Korun atau Firaun yang sosok-sosok di sekitar kita yang punya kekuasaan, punya uang banyak dan punya kecerdasan untuk mengelabui kita, membodoh-bodohi kita, sampai kita tidak bisa berani ngelawan gitu, sampai sampai masa tertidur. Itu karena apa gitu? Itu karena watak 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 yang sudah menjadi lembek gitu. Seperti tadi yang saya bilang, di kantor udah tahu teman diperlakukan tidak adil. Di kantor, di lingkungan sekolah udah tahu teman dibully gitu.
karena lu pengen cari aman, karena pengen lu peaceman tadi, peaceman tapi uh, ingin damai sendiri tapi melihat ada orang yang dianiaya lalu kamu diam gitu dan mencari aman. Watak-watak itu kan akan terbentuk menjadi karakter. Begitu didiemin itu kan jadi karakter. Itu nurani-nurani yang mati itu apa harganya? Ketika ketika perjuangan kita melawan, memunculkan keberanian melawan orang tertindas, lalu kita diam, apa harganya? Gitu. Watak-watak begitu memang tidak ada harganya, karena nalar kritisnya mati, karena keotentikannya mati. Gitu. Makanya saya perlu menuliskan itu bahwa di sana ada watak-watak yang nurani yang sudah menjadi watak dan sebenarnya nggak ada harganya. Gitu. Wow, saya sangat setuju dengan lirik ini akhirnya. Karena buat saya kita harus berani ya, bukan menjadi bagian sebagai orang yang diam melihat sesuatu. Karena itu tuh seperti penyakit gitu ya Mas ya. Kalau satu diam, nanti yang lain juga diam, terus menganggap bahwa sebuah kebohongan, sebuah kejahatan itu seperti sesuatu yang benar gitu kalau didiamkan. Makanya memang harus bersuara dan melawan. Lagu ini menyebutkan bahwa paham pembebas harus dilanjutkan sebagai warisan amanah. Bagi Mas Cia pribadi, beban atau tanggung jawab seperti apa yang sebenarnya sedang Cukup Manik titipkan kepada para pendengar melalui lagu ini, Mas? Ya, warisan amanah itu begini ya, apakah kita ujuk-ujuk sekarang tinggal di negara yang bebas itu diberikah? Apakah kemerdekaan kita dikasih oleh para penjajah? Kan tidak. Itu adalah warisan perjuangan para pendahulu kita. Mereka berjuang mati-matian, berdarah-darah gitu ya, dengan tenaga, dengan keberanian, dengan nyawa, dengan intelektualitas mereka sampai kita sekarang menikmati kebebasan itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang yang tadi watak tadi yang nggak berharga, yang tertidur gitu, yang diam, yang nggak berani, yang menjadi robot yang patuh, itu sebenarnya mencederai warisan itu, mencederai amanah itu. Gitu. Jadi itu melukai moralitas yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa. Gitu. Padahal kita punya para pendiri bangsa yang revolusioner, yang berani gitu, yang berani melawan. Gitu. Jadi sebenarnya watak-watak yang tadi nurani-nurani yang mati itu adalah memang pelecehan terhadap para pendahulu kita, gitu kan. Iya, jangan sampai kita mencederai apa yang sejak dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita ya, melawan penindasan, bullying. Betul. Dan itu adalah amanah gitu. Betul, dan jangan sampai itu malah dilakukan ke teman sendiri gitu ya. Kalau dulu orang melawan penjajahan, melawan orang yang ingin merebut negara kita, kalau sekarang masa kita mencederai anak bangsa kita sendiri. Ada lirik indah Mas buat saya. Bunyinya bunga suci yang harus tumbuh di atas tanah kebebasan. Bisa diceritakan makna simbolis dari bunga suci ini dan mengapa kebebasan menjadi prasyarat mutlak agar perjuangan ini bisa tumbuh, Mas? Ya, orang-orang bunga suci itu adalah orang-orang para tunas muda yang tumbuh, para pemberani, para pemberontak revolusioner yang tumbuh gitu. Dan itu harus tumbuh memang di tanah yang bebas. Sekarang di tanah kebebasan. Sekarang apakah bisa kita berpendapat dengan bebas, berpendapat dengan bebas bertanggung jawab dan kritis jika kita ditodong oleh senjata kan? Kita ditodong oleh undang-undang ITE pasal karet yang sehingga kita ketakutan untuk berbicara. Bagaimana nalar kritis kita bisa tumbuh? Bagaimana orang-orang nalar kritis itu bisa bertumbuh seperti bunga atau tunas muda yang tumbuh di tanah-tanah orang-orang yang tidak ada kebebasan di sana. Gitu. Karena itu perlu saya bilang bunga suci yang saya bilang harus tumbuh di atas tanah kebebasan. Itu yang harus disuarakan oleh Cupu Manik pada akhirnya. Wow, lagunya bagus banget. Ketika dinyanyikan itu kita jadi langsung kena gitu makna apa yang ingin disampaikan. Dan ini dan mereka yang terpilih adalah salah satu lagu protes gitu ya, lagu protes, lagu pembebasan
lagu favorit saya ketika di panggung itu saya senang banget kayak semacam surat terbuka gitu buat Cupu Maniak gitu. Oh. Semoga lagu ini bisa dinyanyikan terus ya di setiap konsernya Mas Amin, C. amin, amin. Oke, Mas C, lagu ini menyerukan untuk dialirkan sepanjang darah. Di era digital sekarang, di mana bentuk penindasan mungkin tidak lagi fisik ya. Tadi mungkin ada bullying secara digital gitu, penghinaan-penghinaan. Menurut Mas C, seperti apa bentuk perjuangan yang relevan bagi mereka yang terpilih di generasi saat ini untuk melawan penindasan atau mungkin perilaku-perilaku tadi di ruang digital, Mas? Contohnya gini, jika ada koruptor kelas besar gitu ya, yang sudah merenggut kekayaan kita gitu, berapa ratus triliun, berapa puluh triliun, ratusan juta, apakah masyarakat kita marah, jengkel? Itu udah kayak berita infotainment kalau kita nonton gitu. Tanpa kemarahan yang berarti, tanpa suara yang berarti. Itu karena apa? Karena ada satu sistem yang meninabobokan kita. Kita kalau ngeliat maling, marahnya minta ampun. Kalau perlu dibunuh sama kita bareng-bareng. Tapi kalau ngeliat koruptor, kalian sadar nggak sih? Uang yang diambil koruptor itu ada pesantren loh yang nggak jadi direnovasi. Ada bibit atau pupuk yang tidak dikasih loh kepada para petani. Ada sekolah yang tidak jadi direnovasi atau berdiri loh. Ada buku-buku anak-anak kita loh. Tapi kita nggak marah. Nah itu ada balam-balam para intelektual yang meninabobokan kita sebenarnya. Padahal saya selalu akan menyarankan, di buku nanti juga saya akan menyarankan. Gitu. Betapa pentingnya kita bikin museum koruptor. Kita pajang itu wajah-wajah para koruptor yang udah maling. Biar anak cucu keturunannya akan menyaksikan. Atau orang-orang yang berduit kita bikin aja papan reklame di jalan protokol. Pajang itu wajah-wajah mereka. Kita pajang, kita permalukan mereka. Itu kan yang harus dilakukan sebenarnya. Kalau hukuman mati merusak HAM gitu ya. Dan apa? Saya juga benci dengan istilah koruptor gitu. Karena apa? Bilang aja bandit APBN atau garong APBN, garong negara. Karena koruptor itu terlalu ilmiah dan itu terlalu sopan kata-kata itu pun itu harus diubah gitu. Nah, masyarakat nalar kritis masyarakat harusnya tumbuh kan. Kita seolah-olah memaklumi kalau nonton penangkapan KPK cuma ketawa cengengesan ngelihat itu semua ya udahlah negara emang aparatur negara politisi-politisi jahat memang udah pasti bagi-bagi kue gitu. Kayak pemakluman yang besar gitu. Nah, karena itu yang harus diteruskan adalah apa? Perjuangannya bahwa estafet ini harus diterusin loh. Gitu. Seperti yang tadi bilang bahwa pejuang-pejuang bangsa itu adalah orang yang berani, intelektualitas sekaligus pemberontak dan cerdas gitu. Dan ketika kita meremehkan itu semua, kita melecehkan para pejuang bangsa gitu. Itu standar moral yang harus kita jaga harusnya gitu. Kita harusnya marah melihat itu semua. Dan estafet itu harus diperjuangkan. Dan apa relevansinya pada zaman sekarang? Kalau gitu, jadilah nalar kritis. Belajarlah pendidikan nalar kritis. Contoh gitu, kita harus punya kemandirian digital. Bahwa konten-konten yang lo lihat tuh, ini sebenarnya pembodohan atau bukan nih? Coba, kita harus menyimak itu. Kita harus punya nalar kritis melihat di era digital kayak sekarang gitu. Nah itulah yang paling relevan sekarang. Wow, memang harus selalu dijaga ya. Jangan sampai kita melupakan hal-hal seperti itu ya. Kita tuh cenderung lebih mudah untuk melupakan kejadian ya. Hari ini sedang viral, mungkin 5 atau 10 tahun lagi kita sudah lupa gitu. Padahal benar kata Mas C, itu harus selalu terkenang, harus selalu terngiang agar siapapun yang besok melihat itu dia akan malu, dia akan sadar bahwa efek apa yang mereka lakukan itu sangat panjang buat negara ini. Betul. Mas C, ini tidak terasa talk show kita sudah hampir 20 menit ya. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir saya. Bagi mereka yang saat ini sedang merasa tertindas atau mungkin kehilangan arah, apa pesan Mas C dan Cupu Manik agar mereka bisa kembali membangun raganya dan melanjutkan perjuangan hidup mereka masing-masing? Tidak ada jalan lain selain pendidikan.
perlu pendidikan kaum tertindas tadi, seperti buku yang saya baca, Paradigma Kaum Tertindas tadi, gitu. Bahwa orang-orang yang selamanya akan menina-bobokan kita, membodoh-bodohi kita, orang-orang yang bikin kita jadi robot yang patuh tuh kan selalu ada sepanjang sejarah gitu. Kita melawannya dengan pendidikan, bahwa kita harus memelihara kesadaran kritis kita. Kita harus belajar nalar kritis kita. Dan berikutnya adalah cari teman, cari orang-orang sepemikiran, bergabunglah dengan komunitas gitu. Karena kita tidak bisa sendirian, kita harus bersama-sama gitu. Jika ada kezoliman atau bos kita, atasan kita, atau siapapun yang melakukan kejahatan, ketidakadilan gitu, kita harus melawan itu. Kita harus berani speak up. Seperti kata Aan tadi, kita punya sosial media loh sekarang. Itulah itu yang nalar kritis dan kewarasan itu tetap harus dijaga gitu. Ya. Saya setuju banget ya, kita harus berkomunitas, cari teman yang sebanyak-banyaknya, dan memang pentingnya di era digital sekarang adalah kita bisa speak up dengan cara yang mungkin sangat berbeda, dan itu juga sangat disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini gitu ya, untuk menyuarakan berbagai kasus yang selama ini mungkin tidak dilihat. Mas, terima kasih banyak untuk lagu yang sangat luar biasa ini, untuk lagu yang mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kritis, pentingnya membela orang-orang yang tertindas atau mungkin orang yang dibully, karena sampai kapanpun itu akan ada, lahir bersama dengan orang-orang yang berkuasa gitu ya, yang menina-bobokan berpikir kritis. Jadi peran kita adalah untuk, tadi pesan Mas C, pendidikan itu adalah yang utama, mencari komunitas yang baik, teman yang baik itu juga yang utama, dan yang terakhir kita bisa memanfaatkan ruang digital yang saat ini bisa memviralkan informasi yang begitu cepat. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan di kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada Aan, karena dengan Resonansi ini, lagu Mereka Yang Terpilih yang nyaris tertidur mungkin dibangunkan lagi nih maknanya sama Aan. Kalau nggak dibangunin, orang akan lupa ini lagu sebenarnya tentang apa ya, Mereka Yang Terpilih sosok-sosok siapa ya, gitu. Dan jarang sekali saya di atas panggung kan nggak mungkin menjelaskan ini dengan sangat detail gitu kan. Di atas panggung saya cuma hanya bilang lagu ini Mereka Yang Terpilih adalah surat terbuka. Hanya singkat sekali gitu. Dan makasih buat AA dan dengan ruang resonansi ini bahwa Mereka Yang Terpilih akhirnya hidup kembali, maknanya dibangunkan kembali. Ya, sama-sama Mas C. Kita berharap semoga lagu ini bisa sampai ke telinga-telinga para cupomaniak ya, dan mungkin orang-orang yang besok melihat talk show ini, melihat nanti infografisnya di media sosial, dan bisa paham betapa pentingnya makna lagu ini terhadap orang-orang yang tertindas. Dan juga buat teman-teman semua, ini akan menjadi talk show terakhir kita di bulan puasa ya, karena mungkin minggu depan udah mau lebaran, dan teman-teman semua kita nggak kerasa udah setahun loh, An. Iya benar. Dan kita rutin menyelenggarakan setiap seminggu sekali, kecuali hari-hari besar gitu Mas ya, atau hari-hari libur ini. Sebuah konsistensi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak buat Mas C yang sudah meluangkan waktunya setiap hari Kamis. Dan kita berharap setelah lebaran nanti ada karya baru dari Mas C yang akan lahir, yang akan menemani kita mungkin selama 1 tahun ke depan, berbagi cerita, berbagi motivasi, berbagi hal-hal baik buat teman-teman semua. Terima kasih Mas C, saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Mari. Sampai jumpa.